Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ingatkan kembali, tidak bosan-bosannya Bapak ingatkan untuk anak-anakku semua, selalu menjaga kesehatan. Kemudian jangan lupa sholat duha, berbakti kepada orang tua, sholat 5 waktunya jangan ditinggalkan. Mudah-mudahan musibah ini, ya pandemi COVID ini segera berlalu. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjut saja pembelajaran kita pada pola dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Ya, sesuai dengan pembahasan sebelumnya, kita akan bahas tentang sebelum bahas tentang pola dakwah beliau, seperti apa pola dakwah beliau saat di Mekah, maka dibahas terlebih dahulu tentang sejarah singkat Nabi besar Muhammad SAW sebelum menjadi Rasul. Di sini nama beliau, ya, Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Ya, kenapa tidak ada kenapa disebut tahun Gajah? Ya, karena saat itu terjadi peperangan tentara bergajah, ya, yang diabadikan dalam Al-Quran di surah Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bishabil fil al-fil, ya. Di situ ada disebutkan tentang sejarah kenapa disebut dengan tahun gajah. Kemudian bapaknya beliau, ya, Nabi Muhammad SAW bernama Abdullah bin Abdul Muttalib bin Kilab bin Murrah. Kemudian ibunda beliau bernama Siti Aminah, ya, binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah. Jadi pertemuan antara kakek dari bapak dan kakek dari ibu itu di bin Kilab bin Murrah. Itu bin Kilab bin Murrah di sini, ya. Selanjutnya Abdullah, ayahanda beliau meninggal di Yathrib saat beliau masih dalam kandungan. Masya Allah. Jadi beliau itu yatim, ya, seorang nabi yang luar biasa, akhlaknya mulia. Kemudian salah satu seorang yang membantu persalinan daripada lahirnya beliau yaitu Siti Syifa. Siti Syifa ini ibunda dari Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi, ya, yang bantu proses lahirnya Nabi. Nah, kalau disebut dalam kitab-kitab Burda Al-Barzanji, ya, itu bahwa ada 2 orang wanita solehah yang diutus oleh Allah dari surga, yaitu Siti Maryam dan Siti Asyah, yang membantu persalinan Nabi. Masya Allah, ya, sehingga Siti Aminah senang dan tidak terasa sakit ketika melahirkan beliau. Ada yang luar biasa yang terjadi saat beliau lahir, ya. Apa yang terjadi? Ketika beliau lahir, Nabi Muhammad SAW, api yang disembah oleh orang-orang yang majusi, penyembah api saat itu, tiba-tiba padam, ya, saat beliau lahir. Yang padahal sebelumnya tidak pernah padam, ya. Kemudian patung sebanyak 360 yang mengelilingi Ka'bah waktu itu berjatuhan, ya, dengan kelahiran baginda Rasulullah SAW. Ini pertanda bahwa beliau adalah seorang yang akan menjadi nabi dan rasul, ya, sehingga irhasnya sudah kelihatan, ya. Kemudian Bani Hashim menyambut senang lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ini keturunan beliau, ya. Nanti beliau bersuku Quraisy, ya. Suku Quraisy itu suku yang terpandang terhormat di kalangan Arab waktu itu. Kemudian Abdul Muttalib selaku kakek beliau memberi nama Muhammad. Arti Muhammad itu orang yang sangat terpuji, ya. Kemudian bisa diartikan orang yang sangat cerdas dalam memuji ataupun berterima kasih. Selanjutnya Siti Halimah mengasuh Nabi Muhammad SAW. Ya, Siti Halimatus Sa'diyah maksudnya di sini, ya. Jadi Nabi itu disusui oleh 2 orang wanita solihah, ya. Pertama yaitu ibunda beliau sendiri, ya, yaitu Siti Aminah. Kemudian Siti Halimatus Sa'diyah,
Ya, beliau seorang wanita yang solihah, yang terpelihara makanannya sehingga tidak sembarangan yang tempat beliau menyusu saat itu ya. Kemudian tempat beliau menyusu adalah Suwaibah yang merupakan budak daripada Abu Lahab ini dimerdekakan. Karena senangnya Abu Lahab mendengar keponakannya lahir. Ya, Abu Lahab ini saudara Abdullah ya, yang merupakan ayahanda beliau, ayahanda Nabi. Saking gembiranya si Suwaibah ini dimerdekakan. Nah, termasuk wanita solehah juga Suwaibah itu ya. Nah, kemudian usia 5 tahun Nabi sering menggembala kambing dengan Abdullah putra Siti Halimah. Nah, ini teman CS-nya waktu kecil beliau. Nabi dibawa 2 orang laki-laki, kemudian dibedah dan dibersihkan hati beliau ya. Nah, ini saat masih kecil. Kemudian Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya Abu Thalib saat berusia 12 tahun. Setelah meninggal kakek beliau, diasuh oleh Abu Thalib yang merupakan pamanda beliau. Nabi Muhammad SAW mengikuti Abu Thalib berdagang ke Syam ya, sampai beliau ke luar negeri ya. Perjalanan ke Syam itu luar biasa jauh dari Makkah sana. Kemudian Abu Hurairah, seorang pendeta, melihat tanda-tanda kenabian pada Nabi Muhammad dan memintanya agar tidak melanjutkan perjalanan ke Syam. Nah, ini karena tidak mau melihat Nabi Muhammad SAW betul-betul menjadi Nabi dan Rasul. Tapi padahal dia tahu ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW terkenal memiliki sifat jujur, sehingga Siti Khadijah percaya untuk menitipkan barang dagangannya. Ya, kemudian Nabi kembali ke Syam untuk berdagang, Syam untuk barang dagangan Siti Khadijah. Kemudian Siti Khadijah itu punya asisten namanya Maisarah. Ini seorang laki-laki ya, bukan perempuan. Kemudian Maisarah menceritakan kejujuran dan strategi dagang Nabi. Kemudian luar biasa tersanjung, akhirnya menikahlah Siti Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW. Ini sejarah singkat daripada Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian dalam tambahan berikutnya ya, yaitu Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Tadi itu sebelum, sekarang setelah. Nabi Muhammad SAW sering menyendiri memikirkan cara memuluskan kaumnya ya, untuk gemar melakukan dosa. Kemudian Muhammad SAW mengasingkan diri, bertahannuts ya bahasa agamanya, di Gua Hira selama berhari-hari. Nah, secara singkat bahwa beliau setelah 6 bulan berkhalwat, akhirnya Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq ya, ayat 1 sampai 5. Nah, jadi anak-anakku semua, tugas kalian yaitu silahkan membuat daripada biografi baginda Rasulullah SAW ya, mulai dari nama ya, kalian tulis nama lengkap beliau ya, kemudian tempat tanggal lahir beliau di mana, kemudian istri beliau, sebutkan istri-istri beliau ya, istri-istri, kemudian anak-anak beliau. Nah, sebutkan nama-namanya. Nah, tempat tanggal lahir, nama anak-anaknya. Cukup ini saja yang kalian tulis ya. Tugas kalian yaitu membuat biografi baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita dapat barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.